Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan, amin. Puji Tuhan jika di hari Minggu ini kita bisa beribadah secara online. Biarlah anugerah Tuhan terus sempurna dalam kita, amin. Saya mengajak saudara untuk mensubscribe channel YouTube kami dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng di bawah untuk mendapatkan notifikasi video atau konten-konten terbaru dari channel YouTube kami. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kami bisa ada sampai hari ini. Semua bukan karena kekuatan kami ya Bapa, tapi semua hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami juga mengucap syukur kami boleh beribadah secara online ya Tuhan. Semua itu atas karena kasih-Mu ya Bapa. Kami boleh melakukan ibadah di hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak, ibadah di hari ini akan menjadi berkat ya Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap siapapun yang menyaksikan ibadah ini ya Tuhan. Kiranya dia merasakan kasih-Mu ya Tuhan, merasakan jamahan-Mu melalui ibadah ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini ya Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan untuk siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah Pak Gembala kami Tuhan yang akan bagikan firman pada pagi hari ini. Biarlah apapun yang Dia bagikan bisa menjadi rema bagi kami, bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu yang sedang Engkau bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kami Tuhan, kami persiapkan diri kami Tuhan untuk menerima berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan sepenuh hati. Ku pandang kemuliaan-Mu,
Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada yang luput, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. amin. Mari kita sujud ke depan tahtanya. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput
Yara bakarana batasyada bakarana batasy. Oriarana makaya dala batasyana nala batasy. Selamat pagi Abba. Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Satu pekan Tuhan pelihara setiap kami. Bahkan hari ini kami sudah masuk dalam bulan Agustus Tuhan. Terima kasih untuk setiap mujizat, bahkan kemuliaan yang kami terima. Pagi ini kami ingin beribadah. Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Kau pimpin dari awal hingga akhir. Hamba-hambamu, para imam yang melayani dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan suasana surga, Engkau urapi ya Tuhan. Worship leader, para penyembah, biar penyembahan mereka seperti ukupan kudus bagi. Karena kami rindu merasakan hadirat. Kami percaya waktu hadirat-Mu turun di tengah-tengah ibadah kami, mujizat-Mu pasti terjadi. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati menjadi on fire kembali, yang terikat terbelenggu dibebaskan, yang mengalami jalan buntu akan mengalami terobosan dalam segala hal. Haleluya. Saya mau berdoa untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman. Kau mengurapi, kemuliaan-Mu turun Tuhan, menyelimuti pelayanan firman pada pagi hari ini. Biar setiap benih-benih firman menjadi tuntunan bagi kami. Ada rema-rema yang kami dapat untuk kami bawa dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berkati Ibu Gembala, Ibu Rosyanti, anak-anak, mantu, dan cucu. Berkati keluarga hamba-Mu ini. Biar perlindungan-Mu sempurna. Lumbung-lumbung mereka Tuhan berkati. Kesehatan mereka Tuhan berkati dalam segala hal Tuhan. Kau yang menjadi kota benteng perlindungan keluarga ini. Haleluya. Berkati Bapak Antonius Widakdo sebagai wakil gembala beserta istri dan anak-anak mereka. Tuhan berkati Bapak Gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo. Keempat wakilnya beserta istri dan anak-anak mereka. Berkati Karayon 1A Bapak James Selo Pranoto. Kedua wakilnya, istri dan anak-anak mereka. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia yang kami cintai ini. Bangsa yang besar. Bangsa yang luar biasa. Terima kasih untuk Indonesia ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi kami minta belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Khususnya Tuhan untuk rencana uji klinik vaksin COVID-19 yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Campur tangan ya Tuhan. Sehingga vaksin ini Tuhan dapat berhasil menolong Tuhan upaya-upaya penanganan COVID di Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Berkati kesehatan hamba-hamba-Mu. Berkati Menteri Kesehatan, tim medis yang menangani pasien COVID. Semua peralatan perlengkapan medis selalu tersedia untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau satukan hati. Kami mau hardik setiap kuasa-kuasa yang bekerja di balik wabah. Roh ketakutan, kekhawatiran, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kematian sia-sia juga roh maut, kami ikat, patahkan kuasa serta pekerjaannya atas Indonesia.
di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan tenanglah virus corona dan krisis ekonomi. Haleluya. Bapa berkati aparat-aparatur keamanan, aparat-aparatur pemerintah, TNI Polri, dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk lawatan atas Indonesia. Curahkan hujan pertobatan, pengenalan akan Tuhan. Biar Indonesia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semua bentuk halangan-halangan apapun roh agamawi, selubung yang menutupi mata rohani bangsa ini terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saya mau lepaskan berkat atas Indonesia, atas kota Jakarta. Berkat damai sejahtera, kesembuhan dan pemulihan turun terjadi atas bangsa Indonesia dan kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau terus menikmati ibadah ini ya Tuhan Yesus. Berkati para pendoa syafaat multimedia yang membuat ibadah live streaming ini bisa terlaksana. Haleluya. Haleluya. Syada bakar alamaya lalama. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja
bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita saat ini diberkati Tuhan dan kita boleh beribadah kembali. Saya percaya kita semua saudara yang ada di rumah di dalam keadaan yang baik, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, bahkan diberkati Tuhan. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin, puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih ada di bulan Agustus tahun 2020. Dan Tuhan telah menuntun gereja kita, GBI HOT, House of Transfiguration, dengan satu tema sepanjang bulan Agustus ini adalah berbahagia. Katakan bersama dengan saya, berbahagia. Apa yang dimaksudkan berbahagia? Sebagaimana minggu yang pertama saya sudah sampaikan kepada kita semua, berbahagia di dalam bahasa Yunani adalah makarios. Makarios artinya yang paling berbahagia, yang paling diberkati.
Nah, siapa yang ingin hidupnya berbahagia dan diberkati, boleh angkat tangan. Oh puji Tuhan, saudara yang angkat tangan sesuai imanmu terjadi. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan berikutnya, siapa yang hidupnya sudah berbahagia? Ada yang angkat tangan? Oh haleluya, suami angkat tangan, istri hanya melihat. Kata istri, lu yang berbahagia, gue yang menderita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa berbahagia itu adalah rencana Tuhan atas setiap orang yang percaya. Dan rencana Tuhan itu masih berlaku sampai dengan hari ini. Kenapa saudara? Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Tuhan Yesus, datang supaya mereka, yaitu saudara dan saya, mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bukankah itu yang namanya berbahagia, saudaraku? Dan saya percaya, kalau janji Tuhan untuk memberikan saudara dan saya satu kehidupan yang berkelimpahan, artinya itu adalah kebahagiaan kita sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berbahagia atau belum? Lalu ada di antara saudara, Pak, saya belum berbahagia. Lalu kalau saudara berkata saya belum berbahagia, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang bisa disalahkan ketika saudara tidak berbahagia? Nah saudara, seringkali kita menyalahkan iblis. Iblis yang salah. Iblis gak perlu disalahkan, sudah salah. Ya, rencana janji Tuhan untuk saudara dan saya adalah berbahagia. Kalau kebahagiaan itu belum terwujud di dalam hidup kita, itu karena kita memiliki kesalahan diri sendiri. Kita seringkali membatalkan rencana Allah atas hidup kita untuk kita berbahagia. Kenapa? Banyak hal, saudara. Dan kita akan mempelajari. Nah, saudara, tapi saya percaya hari-hari ini, bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melakukan sesuatu yang akan membuat kita berbahagia. Nah, saudara, bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan untuk melandasi ibadah kita, melandasi kebenaran firman Tuhan pada hari ini di dalam Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, saudara boleh buka, atau saudara ada di handphone, Alkitab di handphone atau apapun, saudara boleh buka. Kita buka di dalam Mazmur pasal 65 ayat 5. Lalu kita membaca perlahan-lahan, kita resapi dengan iman dan dengan suara yang keras, ya. Berkata demikian, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kamu menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu dan baitmu yang kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih. Berbahagialah orang yang Tuhan pilih. Saudara, ini luar biasa. Ya. Kenapa? Karena sukacita yang terbesar kita adalah ketika kita dekat dengan Allah dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara, bukankah kita masih ingat ada satu lagu? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah sebabnya berbahagialah orang yang Tuhan pilih. Ya. Dan saya percaya saudara, ketika kita dipilih oleh Tuhan, maka kita ada dekat dengan Tuhan, ada sukacita, ada kekuatan karena Dia gunung batu kita. Saudara, ketika kita dipilih, ya, maka kita menjadi orang yang percaya, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus.
Di atas kayu salib dia mati untuk saudara dan saya. Dia rela mengorbankan hidupnya supaya saudara dan saya yang semula mati menjadi hidup. Bukan hanya itu saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus juga memberikan kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang mendiami kita. Nah, saudara, Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, memelihara kita, mengarahkan kita untuk kita boleh menikmati kebahagiaan sebagaimana yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, ya. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Berbahagialah orang yang Tuhan pilih. Saudara, siapa di antara saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh angkat tangan? Oh, haleluya. Puji Tuhan. Siapa di antara saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian saudara yakin bahwa saudara dipilih oleh Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan? Oh, haleluya. Ada yang angkat tangan, ada yang ragu-ragu, ada yang tengok kanan kiri, saudara. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak. Orang yang menyebut dirinya Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Tetapi dirinya tidak yakin bahwa dirinya dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan bangga. Jangan bangga untuk kita menjadi orang percaya saja. Jangan bangga. Ya. Tetapi kita harus bangga bahwa kita dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Matius 22 ayat 14 berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang dirinya menyebut Kristen. Tetapi perhatikan, Matius 22 ayat 14 ini. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara yang ada di rumah, bersyukur. Saudara adalah orang-orang yang dipilih. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang berkualitas, dilihat oleh Tuhan adalah orang yang layak untuk duduk dekat dengan Tuhan. Untuk menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Kebahagiaan makarios. Orang yang sangat diberkati. Orang yang penuh dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yakobus pasal yang kedua. Ayat 19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Saudara dan saya percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, kata firman Tuhan. Tetapi ada kelanjutannya, saudara. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Kita percaya hanya ada satu Allah, setan pun juga percaya akan hal itu. Dan Alkitab berkata di dalam Yakobus 2 ayat 19. Dan mereka gemetar. Setan gemetar, saudaraku. Karena ada kuasa Allah yang begitu dahsyat. Ada kuasa Allah yang begitu luar biasa. Setan gemetar. Kalau kita bagaimana? Kalau kita gimana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan sebagai orang percaya. Apakah kita gemetar ketika kita merasakan hadirat Tuhan? Atau orang-orang di sekitar kita yang gemetar ngelihat kita? Istrimu gemetar ketika engkau datang ke rumah. Anak-anakmu gemetar ketika engkau datang ke rumah. Atau istri gemetar ketika melihat suami. Atau suami gemetar dan seterusnya. Gemetar karena kehadiran kita, saudaraku. Bukan karena hadiratnya. Tetapi mereka semua takut. Engkau percaya. Jadi kita sebagai orang Kristen bukan hanya sekedar untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita harus menjadi bagian yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang engkau pilih. Berbahagialah orang yang Tuhan pilih. Saudara yang ada di rumah,
Dan kita semua adalah orang-orang yang dipilih. Artinya saudara merupakan bagian untuk kita menjadi bahagia. Dipilih karena kita menerima kemurahannya. Menerima kekuatannya pada saat kita memerlukan Tuhan. Apalagi saudara, terlebih pada hari-hari ini. Dalam situasi kondisi yang semakin kalut. Ya, bagaimana goncangan demi goncangan. Ya, terjadi hari-hari ini bukan hanya sakit penyakit tetapi juga krisis ekonomi sedang melanda dunia. Kita memerlukan saudaraku kekuatan. Dan kekuatan itu datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah memilih saudara dan saya. Dan dia memberi kekuatannya kepada kita, yaitu Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dunia hari-hari ini bukan semakin baik. Tapi dunia semakin hari semakin tidak baik, semakin kalut. Dan kita memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita seringkali menganggap remeh hak istimewa yang Tuhan berikan. Padahal kita sudah dipilih saudara. Ada rencana Tuhan untuk kita berbahagia. Ada rencana Tuhan untuk kita diberkati. Tetapi kita menganggap remeh apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menganggap remeh kemurahan Tuhan. Dan kita seringkali saudaraku menganggap bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Ya. Sekali diampuni, selamanya diampuni. Maka saya bisa melakukan segala sesuatu perbuatan saya, salah saya. Nggak apa-apa, salah sedikit nggak apa-apa. Toh Tuhan mengampuni. Saudara, perkataan pemikiran seperti itu salah. Ingat, upah dosa ialah maut. Benar kita mendapatkan kasih karunia. Tetapi ketika kita melakukan dosa, perbuatan dosa, maka maut menjadi bagian kita. Saudara, itulah sebabnya ayat yang kita baca sebagai landasan firman Tuhan pagi hari ini sungguh sangat indah. Kita harus resapi sungguh-sungguh. Kita harus imani ini sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Perhatikan kalimat ini. Suruh mendekat. Artinya apa? Diperintahkan untuk mendekat. Bukan karena kita dipilih lalu kemudian kita dihimbau ayo mendekat. Tidak, tetapi disuruh mendekat. Diperintahkan untuk mendekat. Pertanyaannya saudara. Ketika Tuhan memerintahkan kita, memerintahkan saudara dan saya untuk mendekat, kira-kira gampang atau tidak? Siapa yang berkata gampang, angkat tangan. Siapa yang berkata susah, angkat tangan. Siapa yang berkata gampang-gampang susah? Oh haleluya. Seringkali saudaraku untuk kita datang mendekat kepada Tuhan, susah untuk kita lakukan. Ada jam-jam doa. Tapi kita susah untuk berdoa, saudara. Sudahlah, yang berdoa itulah pendoa syafaat saja. Ya. Padahal ini perintah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Diperintahkan untuk mendekat. Untuk diam di pelataranmu. Ya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, kata firman Tuhan. Di bait-Mu yang kudus. Ketika kita dipilih, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu kita disuruh mendekat, diperintahkan untuk mendekat, untuk diam di pelataran Tuhan. Maka kita menjadi kenyang dengan segala yang baik daripada Tuhan. Yang baik. Apa yang kau perlukan hari-hari ini yang baik di dalam kehidupanmu? Ya. Hari-hari ini apa yang engkau perlukan yang baik? Yang dibutuhkan di dalam kehidupanmu, kesehatan yang baik Tuhan akan berikan. Ekonomi yang baik Tuhan akan berikan. Rumah tangga yang baik Tuhan akan berikan. Pekerjaan, usaha yang baik Tuhan akan berikan. Kalau kita datang mendekat dan menikmati bait-Nya. Saudaraku, ini yang Tuhan perintahkan, mendekat. Saudara, jujur, manusia itu seringkali melawan. Ya, jujur. Saudara, misalnya kalau ada seseorang yang kemudian berjumpa dengan saudara, orang itu marah kepada saudara, lalu orang itu kemudian mengata-ngatai saudara. Misalnya nih, maaf ya,
cicak lu. Ya, biasanya saudara akan diam atau bagaimana? Enggak. Reaksi normal manusia, kalau ada orang berkata, cicak lu, maka kita akan membalas. Lebih jahat daripada apa yang dia katakan. Orang itu berkata, cicak lu, maka kita akan membalas. Lu juga cicak, buntut buntung lu. Semakin jahat, kita semakin puas. Ya kan? Orang katakan apa, saudara, kita harus balas. Nah, orang yang model begini, orang yang tidak menikmati bait Allah. Saudara, satu kali saya mendapatkan WA dari istri saya, ya, satu cerita tentang burung elang dan burung gagak, ya. Nah, di sana diceritakan tentang burung, ya. Burung adalah binatang yang bisa terbang, ya. Tetapi saudara, satu-satunya burung yang berani mematuk elang adalah burung gagak. Nah, burung gagak itu, saudara, kemudian duduk di punggung burung elang dan mulai mematuk lehernya. Ya. Rasa sakit, oh ya, karena dipatuk sama burung gagak, saudara. Leher burung elang rasa sakit betul. Tetapi apa yang dilakukan oleh burung elang ini, saudara? Burung elang ini tidak memperdulikan apa yang dilakukan oleh burung gagak. Dia terus terbang, membentangkan sayapnya. Semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi. Karena burung elang itu adalah terbangnya makin tinggi, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi? Ketika burung elang itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi terbang, maka burung gagak itu, saudara, kehabisan oksigen. Dia lemas. Dan kemudian dengan sendirinya burung gagak itu jatuh, saudara. Dan burung elang tetap tegak, terbang dengan sayapnya yang perkasa. Kita harus menjadi orang model seperti ini, saudara. Ketika kita menikmati baitnya, kita ada di dalam hadiratnya, kita harus terbang tinggi, semakin tinggi menikmati baitnya. Ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, jangan pedulikan. Fokus kepada Tuhan, maka dia akan kehabisan oksigen. Dan dia akan jatuh dengan sendirinya. Sementara kita makin kuat, saudaraku. Ya, Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali atau elang yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang disuruh untuk mendekat kepada Tuhan, menikmati baitnya. Maka semakin lama kita akan terbang dengan sayap yang kuat seperti burung raja wali, dan kita tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena ada pertolongan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Yang baik untuk saudara dan saya. Di baitmu yang kudus. Menjadi kenyang dengan segala yang baik. Kesehatan yang baik pasti akan diberikan untuk saudara dan saya. Semua yang baik membuat kita berbahagia. Dia datang untuk memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Haleluya. Bukan ada di orang-orang yang di luar sana, saudara. Hidup segan, mati pun tak mau. Wah, kalau ada orang seperti itu. Hidup segan, mati pun tak mau, menderita. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah untuk kita hidup berbahagia. Saudara, saya rindu untuk kita melanjutkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 65 ini. Tadi kita baca di dalam ayat yang ke-5, lalu ayat yang ke-6, saudara, di sana dikatakan, kita lanjutkan ya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ketika kita dipilih oleh Tuhan
dan kemudian kita mendekat kepadanya, menikmati baitnya, maka ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, mujizat terjadi. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dari hati, itu akan diberikan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dipilih, yang mendekat kepada Tuhan, menikmati baitnya, maka ada perbuatan Tuhan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayat yang ke-7 dikatakan apa, saudara? Engkau yang menegakkan gunung-gunung, dengan kekuatanmu sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Tuhan yang gagah perkasa itu berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan yang perkasa itu berjalan bersama dengan kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat lawan kita? Orang Ambon berkata, sing ada lawan. Tidak ada lawan, saudara. Tuhan yang perkasa ada berjalan bersama dengan kita. Ayat yang ke-8. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Dunia boleh goncang, dunia boleh dalam kekalutan, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Gelombang-gelombang itu, kegemparan-kegemparan itu akan ditundukkan. Diam dan tenanglah, kata Tuhan Yesus, maka laut pun menjadi tenang. Ayat yang ke-9, saudara. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, menganuriakan kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah engkau menyediakannya. Ayat 11. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Saudara, perhatikan ayat ini, sungguh indah luar biasa. Ketika saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, disuruh mendekat, menikmati baitnya, maka bajak alur kita, saudaraku, dan diatur oleh Tuhan, diairi oleh Tuhan, dan Tuhan membasahi gumpalan-gumpalan tanah. Artinya setiap usaha yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita lakukan dijadikan berhasil, tidak ada kegagalan. Setiap pintu-pintu yang tertutup di hadapan kita dibukakan oleh Tuhan. Amin. Oh haleluya. Ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Sepanjang tahun bagi saudara dan saya yang dipilih. Bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita selain percaya kepada Tuhan juga dipilih dan kemudian disuruh mendekat. Ada usaha kita untuk menikmati baitnya, untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Maka sepanjang tahun perjalanan kehidupan kita, saudara, kita dimahkotai oleh Tuhan. Dan jejak-jejak kita akan menikmati lemak daripada Tuhan, yaitu berkat yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Ayat 14 dikatakan, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Haleluya, haleluya. Luar biasa, saudara. Padang rumput berpakaiankan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bersorak-sorai dan bernyanyi adalah sukacita. Bersorak dan bernyanyi-nyanyi adalah kegembiraan, adalah kebahagiaan. Haleluya. Dan ini adalah janji Tuhan untuk saudara dan saya. Saudara, mari hari-hari ini buka hatimu. Bagi saudara yang menjadi orang yang percaya, mari lebih lagi meningkatkan hidupmu, meningkatkan kerohanianmu, meningkatkan imanmu menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kemudian disuruh untuk mendekat. Percaya, dipilih, dan kemudian kita mendekat kepada Tuhan. Maka yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita bersyukur bahwa kita dipilih oleh Tuhan.
Dan saya percaya hari-hari ini saudara, rencana Tuhan untuk saudara dan saya, yaitu untuk hidup kita berbahagia, itu sedang berjalan. Pegang tangan kami ya Tuhan, agar kiranya rencana Tuhan untuk kami menikmati kehidupan yang berbahagia berjalan bersama dengan Tuhan tergenapi. Jangan putus asa saudara, ketika rumah tanggamu sedang dalam keadaan yang tidak baik, percaya kepada Tuhan. Berupaya untuk saudara dipilih oleh Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan. Maka yang terbaik yang Tuhan berikan kepadamu. Rumah tangga yang terbaik akan diberikan. Pekerjaan usaha yang terbaik akan diberikan kepadamu. Kesehatan yang terbaik akan diberikan kepadamu. Terus datang mendekat kepada Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang dipilih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita arahkan hati kita, kita akan menyanyi bersama-sama, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami anak-anak-Mu Engkau pilih. Dan Kau suruh kami untuk mendekat di dalam bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu semua karena anugerah-Mu. Itulah sebabnya kami mau berkata kepadamu, kami tidak akan menyia-nyiakan ketika Engkau sudah memilih kami. Biar kiranya Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu merupakan kekuatan, pengharapan kami, berkat bagi kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, biar kiranya Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang terbaik itu yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan ketika mereka sakit kami percaya ada kesembuhan yang terjadi yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Ada mujizat terjadi dan mereka akan sembuh dengan sempurna. Ketika mereka ada di dalam kelemahan, kami percaya Tuhan Kau berikan kekuatan kepada mereka. Kekuatan yang baru, sehingga mereka boleh terbang seperti burung Raja Wali yang tidak pernah kenal lelah. Kami berdoa untuk setiap usaha-usaha pekerjaan. Biar kiranya Tuhan berkati, jadikan segala sesuatunya berhasil. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang kuliah Tuhan. Berkati mereka, jadikan mereka yang terbaik, terpandai, cerdas di dalam mereka menempuh studi mereka. Dan mereka berhasil di dalam masa depan mereka.
Hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga rumah tangga di rumah. Biar kiranya Tuhan sertai, penuhkan dengan kasih, penuhkan dengan sukacita, penuhkan dengan damai sejahtera. Dan kami percaya setiap keluarga-keluarga rumah tangga akan menikmati kerajaan surga di dalamnya. Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Kami percaya apa yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau memperhitungkannya dan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan berkati. Setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, kami percaya bahwa mereka memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Maka firman-Mu tergenapi, diberkatilah setiap tangan-tangan yang sudah menabur dengan satu akad takaran, satu ukuran yang dipadatkan sampai tumpah keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Siapkan kami untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap sukacita, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Jesus, 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 the one who gave his life. Those who believe in Jesus say, Jesus, 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 Christ is the Savior. Jesus, 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 the one who gave his life. Those who believe in Jesus' name, Jesus, 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 Jesus.